Halo semuanya, ayo siapa di sini yang sudah mati-matian nih berusaha nabung, tapi ujung-ujungnya tetap selalu diambilin juga. Belum lama dimasukin ke celengan, tapi beberapa hari kemudian udah diambilin lagi nih uangnya. Tenang ya bun, saya juga berangkat dari orang yang susah banget nabung. Saya juga termasuk tipe orang yang memang boros banget, males ribet gitu ngitungin pengeluaran kemana aja gitu kan. Pokoknya kalau pakai uang ya loss gitu aja ya bun. Tahu-tahu belum tanggal tua uangnya udah sekarat atau bahkan minus nih. Dulu boleh cerita sedikit ya, waktu saya umur 21 tahun itu pertama kalinya saya punya gaji gitu ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, karena umur saya sekarang udah 31. Nah, sebenarnya gajinya nggak begitu besar sih ya, tapi cukup saat itu untuk saya yang masih single ya. Berarti masih di saat tahun 2011-2012 gitu. Waktu itu sekitar 1.200.000 gitu per bulan. Saat itu saya kerja jadi admin. Nah, sampai saya udah usia 28 tahun itu saya sama sekali nggak punya tabungan sepeser pun. Walaupun ya gaji 1,2 itu per tahunnya tuh naik gitu, tapi tetap aja saya nggak bisa punya tabungan karena memang nggak bisa nyisihin uang gitu ya. Dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit beli makanan-makanan yang lagi hits, beli barang-barang online shop gitu ya, tergiur dengan diskonan-diskonan online shop, atau pas lagi pergi jalan-jalan kalap mata gitu, cuma lapar mata. Nah itu sering banget terjadi sama saya dulu. Kadang barang-barang yang nggak penting pun dibeli, akhirnya ya nggak dipakai juga gitu ya, sampai numpuk di rumah. Apa aja dibeli karena cuma lapar mata. Nah itu yang membuat pemasukan tiap bulan pasti selalu habis. Nah sementara saat ini usia saya 31 tahun. Kalau dihitung-hitung ya baru-baru ini aja gitu sadar untuk memperbaiki habit atau kebiasaan saya dalam menggunakan uang. Ya kurang lebih baru 2 tahunan ini ya sadarnya. Gak apa-apa ya bun, gak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali kita memperbaiki hidup kita. Ya sampai akhirnya nemu channel-channel YouTube yang ngebahas tentang keuangan, kemudian tentang tabungan, tentang emas gitu ya, logam mulia. Nah hal-hal untuk menonton channel-channel itu yang bikin mindset saya mulai benar-benar berubah dan mulai untuk merencanakan menabung. Tapi jujur aja nih ya bun, untuk pemula memang gak mudah ya. Saya mulai coba nabung tiap minggu, masukin 300 sampai 500.000 gitu, tapi baru 2 atau 3 bulan tabungan yang saya kumpulin itu pasti saya bongkar juga gitu ya, untuk beli barang-barang yang memang masih nggak begitu penting gitu. Akhirnya saya cari cara ini gimana supaya benar-benar bisa punya tabungan tanpa memberatkan kita untuk pemula ini yang memang belum terbiasa punya habit menabung. Setelah gagal beberapa kali nabung gitu ya, karena mungkin nominalnya terlalu besar untuk pemula yang mau baru belajar nabung, akhirnya saya nyoba untuk nominal yang kecil-kecil dulu. Pilih nominal yang kecil-kecil dulu. Akhirnya saya coba mulai dengan uang 20.000. Yang kata orang nih ya, uang 20.000 itu bukan jumlah yang terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil. Jadi ya cukup untuk mulai membiasakan diri nabung yang enggak ngeberatin kita gitu. Intinya kita tuh bangun dulu habit baiknya, bangun kebiasaan untuk nabungnya dulu. Jadi tiap dapat angsuran uang hijau 20.000 pasti saya singkirin, langsung masukin di celengan botol-botol bekas. Dan bener loh bun, uang 20.000 itu kan nggak selalu kita dapat ya, bahkan sebulan pun kadang saya nggak nemuin tuh 20.000 di angsuran belanja. Tapi dengan cara ini akhirnya ngebangun kebiasaan saya untuk menyisihkan uang, sampai akhirnya nabung uang 20.000 ini ngebentuk habit baik, kebiasaan untuk nabung. Nah dari kebiasaan nyisihin uang hijau ini yang membawa saya akhirnya jadi nggak boros lagi.
terus males buka-buka online shop gitu ya, ngelihat barang-barang yang diinginin itu kadang jadi lebih berpikir ini bener-bener aku butuhin atau cuman lapar mata aja. Jadi kalau mau beli sesuatu lebih mikir lagi gitu ya, benar-benar berguna atau enggak. Jadi buat teman-teman juga nih yang sampai saat ini masih berjuang untuk bisa nabung, coba deh bangun dulu kebiasaan atau habitnya dengan uang-uang kecil, bahkan dari uang-uang logam itu yang receh-receh itu juga berguna banget untuk ngebangun kebiasaan kita menabung begitu. Dan hal yang paling penting juga saat kita mulai nabung itu kita juga harus punya goal atau tujuannya. Misal goal nabung 2 juta gitu ya untuk beli HP baru dan lain sebagainya. Karena dengan adanya tujuan atau goal yang mau diwujudkan ini akan ngebantu kita lebih istiqomah gitu, lebih kuat nahan diri, tetap nabungnya nggak mudah goyah, tergiur diskonan online shop atau diskonan lainnya gitu ya bun. Terus kenapa sih kita harus susah-susah nabung, harus nahan-nahan diri untuk beli-beli sesuatu yang kita pengen gitu ya. Nah ini sih yang sudah merasakan sendiri ya bun ya, saya ngerasain kalau kita punya tabungan itu akan memudahkan kita saat ada keperluan mendadak, menghindari kita dari utang-utang dan ngerasa hidup kita tuh lebih punya tujuan yang jelas. Coba kalau kita bayangkan ya, seandainya kalian nggak punya simpanan uang, nah tiap bulan selalu habis gitu aja ya untuk makan dan lain sebagainya, nongkrong, belanja, intinya setiap bulan gaji kalian itu langsung habis. Nah tiba-tiba misal ada sesuatu yang nggak diinginkan terjadi, amit-amit ini misalnya anggota keluarga kita sakit atau kecelakaan atau rumah bocor atau anak tiba-tiba butuh uang buku, uang rekreasi di sekolah, kan kita nggak tahu gitu ya kebutuhan yang mendadak. Tapi kebutuhan mendadak itu pasti terjadi dan pasti ada. Nah kita jadi terbantu kalau punya tabungan sendiri. Nah nggak akan pusing pinjam sana sini. Nah intinya yang saya rasakan selama berhasil punya tabungan itu ya hidup jadi lebih tertata dan lebih terlihat ada tujuan yang jelas. Jadi ayo teman-teman, kita mulai sama-sama habit yang bagus ini ya, atau kebiasaan baik ini untuk diri kita sendiri. Insya Allah nggak ada ruginya, malah banyak manfaat dan keuntungannya untuk diri kita sendiri.